Di tengah suatu proses edit video menggunakan salah satu tools populer ini, tiba-tiba muncul kelebatan gagasan acak. Kelebatan gagasan acak yang tidak berkait dengan konteks desain arsitektur. Notion ini terasa masih mentah dan terasa remeh sebetulnya. Namun, saya kok merasa perlu berada di sebuah area tanda koma. Sayang jika rasanya begitu saja diabaikan kelebat gagasan ini. Rasanya harus saya catat atau bahkan saya kaji meskipun dengan cara yang sederhana. Saya harap suatu waktu kelebat gagasan ini akan naik derajatnya menjadi ide. Masalah yang saya temui saat edit video ini detailnya kurang lebih begini. Ini ada footage A dan ini ada footage B. Sebutlah footage A dan footage B ini identik dengan dimensi waktu A dan dimensi waktu B. Ada dua pilihan perpindahan dari dimensi A ke dimensi B, yaitu tanpa menggunakan dimensi tambahan atau waktu tambahan yang kita sebut sebagai transisi, jadi langsung lompat gitu ya, langsung lompat dari A ke B, atau kita gunakan transisi ini, transisi warna putih ini. Kajian sederhana kasus ini, saya memilih menggunakan nomor 2, yaitu menggunakan transisi. Tapi tadinya saya pikir dengan solusi 2 sudah cukup. Tapi ternyata jika dirasakan, ya, nah, masih terasa sebuah lompatan, ya. Jadi terasa mak jegagi gitu kalau dalam bahasa Jawanya. Masih coba diulangi lagi bahwa masih terjadi kejutan gitu ya, meskipun transisi ini digunakan. Perpindahan yang belum lembut dalam istilah Jawa tadi masih jegagi, rasanya mengganggu. Saya mencoba-coba mengatasi hentakan kecil atau lompatan tadi dengan beberapa langkah. Yang pertama adalah melapisi transisi ini atau menumpangi lagi transisi pertama dengan lapisan baru, ya. Jadi yang ini adalah lapisan baru. Nah, awalnya durasi dari lapisan baru ini tetap, atau artinya durasinya tadinya sama dengan durasi yang lapisan di atasnya, tapi itu bukan atau belum menjadi solusi. Saya kembalikan. Nah, lalu langkah yang ketiga adalah saya perpanjang. Saya perpanjang durasinya, baik ke footage yang B maupun sedikit masuk ke footage yang A. Nah, tidak berhenti di situ, kemudian saya tambahkan in animation, ya, dan out animation. Saya tambahkan in animation dan out animation. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Sedemikian hingga transisinya terasa lebih blur dan terasa lebih lembut. Agar kelebat gagasan tadi berpotensi untuk dinaikkan derajatnya menjadi sebuah ide arsitektur, saya mencoba membuat diagram dua kotak yang mewakili dua ruangan. Yang sebelah kiri, A ini, kemudian yang sebelah kanan B. A mewakili fungsi ruang tidur, sedangkan B mewakili fungsi kamar mandi WC. Dua ruangan ini masih terpisah, bisa didekatkan, bisa ditempelkan. Intinya, belum ada hubungan secara detail yang menjelaskan antara kedua ruangan ini. Sebelum menghubungkan kedua ruangan ini, saya ingin merinci lagi apa saja yang ada di dalam ruang tidur dan apa saja yang biasanya ada di dalam kamar mandi WC. Nah, di dalam ruang tidur misalnya ada 1, 2, 3, 4, meliputi bed, lemari makan, meja kerja, dan meja rias. Sedangkan di kamar mandi WC ada kloset, shower, wastafel, dan amenities. Bagaimana hubungan yang tadi dikaitkan dengan yang namanya transisi tadi? Bagaimana uji coba untuk menghubungkan antara kotak A dengan kotak B ini? Simulasi pertama adalah menggunakan transisi ini. Jadi transisi layar pertama ini.
Transisi layar pertama ini masih mengambil jarak atau dimensi yang kira-kira sesuai dengan batas pelingkup antara ruang tidur dan ruang kamar mandi WC. Cara kedua adalah dengan menambahkan transisi yang berwarna hijau muda ini, di mana transisi yang layar kedua ini bisa diperpanjang dan diperpendek. Saya beri keterangan saja, untuk yang ini adalah transisi layar 02, sedangkan yang ini adalah transisi layar 01. Pada transisi layar 01, kita mengambil fungsi lemari pakaian untuk dimasukkan ke sini, ya. Fungsi lemari pakaian dimasukkan ke sini. Jadi ruang transisi ini bisa hanya berupa jalan atau lorong, tapi juga sudah bisa bias dengan memasukkan ini. Kemudian bisa juga mengambil dari unsur yang ada di kamar mandi WC. Misalnya kita ambil yang nomor 4 ini untuk kita masukkan ke sini. Ekstensi di layer kedua yaitu ini, ya, dan ini ekstensinya. Ini layer kedua adalah area blur yang diciptakan sebagai akibat dari hubungan antara A dan B, ya. Untuk apa kira-kira yang bisa mewakili dari uji coba ekstensi ruang ini? Menurut saya adalah ini bisa dipakai untuk mengambil pewadahan nomor 4 untuk dimasukkan ke sini, dan ini juga bisa dari wadahan nomor 3 masuk ke sini, yaitu wastafel. Saya akan coba menggambarkan lebih jelas lagi bagaimana transisi di antara keduanya. Di sini saya akan bikin kotak layar pertama, kemudian ini adalah kotak kedua dan ketiga. Nah, yang di sini ini untuk memasukkan fungsi lemari pakaian, jadi nomor 2, dan mengambil dari yang ruang tidur, sementara yang dari kanan sambil yang nomor 4, ya, 2 dan 4. Sedangkan yang di ekstensi transisi itu nomor 4 di sini, kemudian yang dari sini adalah nomor 3. Demikian sekelebat gagasan yang coba diangkat menjadi ide arsitektur.